Oke, selamat pagi ya anak-anak semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Sebagaimana pada peraturan sekolah di pasal 12 poin E yang kemarin saya sudah jelaskan, bahwa di sekolah Sinta Kasih itu mengizinkan apabila siswa berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor, asalkan sesuai dengan peraturan yang sudah kita sampaikan kemarin, bahwa siswa yang berangkat ke sekolah itu harus sudah memiliki surat izin mengemudi. Kalau misalnya dia mau membawa sepeda motor, harusnya dia sudah memiliki SIM C. Kalau dia mau membawa mobil ke sekolah, otomatis harus memiliki SIM A. Tetapi di sekolah kita memang tidak memperbolehkan siswa untuk membawa mobil karena terkait dengan tempat parkir yang tersedia. Oke, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tentang materi hari ini. Yang pertama, masalah lalu lintas. Masalah lalu lintas yang sering muncul di permukaan itu adalah yang pertama karena kemacetan. Kalau kita bisa melihatnya di gambar ini, kemacetan yang ada di Jakarta itu setiap hari pasti macet di Jakarta. Tidak ada tempat yang memang kalau kita mau berangkat ke sekolah itu tidak macet. Pasti ada terus yang macet. Jadi ya kalau nanti di dalam sekolah yang sudah normal lagi untuk datang ke sekolah, biasanya pada para siswa itu, Pak, saya datang ke sekolah karena terlambat karena jalannya macet. Di sana masih ada perbaikan, di sana ada mobil yang mogok, di sana ada yang ada kecelakaan atau seperti apa. Kalau macet di Jakarta itu sudah biasa, jadi tidak ada alasan lagi untuk hal seperti itu. Selanjutnya, adanya pelanggaran lalu lintas. Biasanya memang di dalam lalu lintas itu sudah banyak aturan-aturan, tidak boleh putar balik di situ, tidak boleh melawan arus. Tapi kenyataannya kita sering melihat kan, banyak sekali orang-orang yang melawan arah, orang-orang yang memang harusnya tidak boleh putar balik di situ, dia putar balik di situ, yang mengakibatkan adanya jalanan itu semakin semrawut. Yang ketiga, adanya kecelakaan. Dengan adanya kecelakaan itu akan menjadikan jalan-jalan yang ada di tempat kita itu kadang ya jadi tambah rumit lagi jalannya. Itu masalah-masalah yang sering muncul. Terus selanjutnya ini, kalau kita melihatnya dari rambu-rambu lalu lintas yang sering kita perhatikan di jalan-jalan raya itu, memang ada sebagian yang rambu-rambu itu sangat jelas terlihat bagi kita, tetapi ada juga yang peraturan-peraturan itu memang kadang membuat kita ambigu. Contoh, kalau memang kita di perempatan, kadang kita mau belok kiri, itu kan ada rambu-rambu yang memang tidak memperbolehkan untuk belok kiri. Tetapi ada tulisannya, silakan belok kiri, jalan terus. Tapi kalau memang tidak ada rambu-rambunya, itu harusnya memang kita harus mengikuti rambu-rambu yang ada di situ. Bedanya lampu lalu lintas di negara kita dengan negara lain, kalau lampu hijau biasanya kalau di negara lain itu kendaraan boleh jalan. Tetapi kalau di negara kita juga sama, kendaraan itu boleh jalan. Kalaupun di luar negeri, kalau lampunya itu kuning, biasanya para pengendara sepeda motor ataupun mobil itu siap-siap berhenti atau mengurangi kecepatan. Bedanya dengan negara kita apa? Kalau di negara kita tancap gas supaya tidak terkena lampu yang warnanya merah. Kalau di negara lain, kalau lampu warnanya merah biasanya berhenti, tapi kalau di negara kita lebih kenceng lagi atau memang juga berhenti. Itu bedanya itu. Kalau di negara kita kan kayak seperti itu. Oke. Permasalahan lalu lintas yang ada di Jakarta yang selanjutnya adalah yang pertama, mengenai kondisi transportasi yang ada di Jakarta ini sendiri. Banyak sekali kendaraan-kendaraan yang memang sudah umurnya udah lama tapi masih dipakai, yang itu kadang menyebabkan transportasi di Jakarta itu kadang bermasalah. Yang kedua, kemacetan yang sering kita alami itu biasanya karena adanya penggunaan ruang jalan yang tidak efektif dan efisien. Jadi ya kalau jalannya itu memang harusnya dengan kecepatan dibatasi sekian sampai sekian, kan kadang ada yang cepet banget, ada yang memang kadangnya jalannya memang santai. Karena ya itu tadi, karena kondisi transportasi yang memang tidak memungkinkan untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di jalan itu. Yang kedua, untuk selanjutnya adalah mengenai pertumbuhan kendaraan yang tidak terkendali. Sekarang itu lebih dari 20 juta unit kendaraan yang ada di Jakarta ini. Jadi ya dengan jumlah yang seperti itu, otomatis ya kemacetan semakin lama semakin
semakin bertambah. Apalagi kalau kita melihatnya jumlah produksi kendaraan itu semakin lama semakin banyak, apalagi juga adanya persaingan dari para marketing mereka, bagaimana dia bisa menjual kendaraan itu. Otomatis kendaraan semakin banyak ya, dengan tidak diimbangi dengan jumlah ruas jalan yang tidak penambahannya tidak sebanyak dengan jumlah pertambahan kendaraan itu tadi. Untuk nomor 2-nya, ketersediaan dan penggunaan angkutan umum yang memang belum memadai. Ya, kalau memang kendaraan umumnya itu belum memadai, otomatis bagaimana orang kalau mau mobilitas seseorang itu otomatis dia menggunakan kendaraan sendiri. Akhirnya jumlah kendaraan semakin lama semakin banyak. Yang ketiga, adanya rendahnya disiplin berlalu lintas. Nah, ini akibatnya kan banyak di jalan-jalan mobil pribadi yang jumlahnya lebih banyak daripada kendaraan umum. Pelanggaran yang sering terjadi, yang pertama, parkir liar. Kadang jalan-jalan itu ada yang digunakan sebagai tempat untuk parkir, badan-badan jalan. Itu sebenarnya juga merugikan kepada hak pengguna jalan kaki. Kadang trotoar juga dipakai kan, dan juga dapat mengancam keselamatan pengguna jalan yang lainnya. Terus pelanggaran yang sering terjadi juga adanya mobil yang memang tidak diperuntukkan untuk mengangkut orang. Itu kadang juga dipakai untuk mengangkut orang, seperti hanya mobil-mobil bak terbuka itu digunakan untuk mengangkut orang. Itu pelanggaran yang sering terjadi di daerah kita. Apalagi kalau kita sering melewati jalan-jalan itu, kalau sekarang marak banget anak-anak kecil dia menghentikan truk, akhirnya dia numpang truk itu sangat berbahaya sebenarnya. Apalagi kalau dia menghentikannya pada waktu truk itu melaju, nah itu sering kita melihatnya hal seperti itu sangat berbahaya. Oke, yang kedua itu tadi. Yang selanjutnya adalah banyaknya pengendara sepeda motor yang masuk jalur busway, padahal jalur busway itu kan sempit. Kalau dia melewati jalur busway itu ya otomatis resikonya lebih besar, karena kan itu jalur memang diperuntukkan untuk jalur busway. Nih, kalau kalian nanti mengendarai sepeda motor untuk jalan ke sekolah ataupun kalian bepergian, yang tadi kan kalian harus memiliki surat izin mengemudi terlebih dahulu. Sebenarnya kalian tuh paham nggak dengan adanya rambu-rambu yang ada di jalan itu? Silakan nanti diperhatikan. Kalau memang kalian belum paham, itu ya sangat berisiko sekali. Selanjutnya ini, kalau kita berkendara tetapi tidak memiliki surat izin mengemudi, sebagaimana di pasal 281 tentang Undang-Undang Lalu Lintas, kalau seseorang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi, itu akan terkena pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Tuh, ya kan? Jadinya kalau kita mengemudi tidak memiliki surat izin mengemudi, ya otomatis terkena hukuman 4 bulan itu tadi, atau dendanya 1 juta. Ya, makanya di sekolah kita memang tidak mengizinkan apabila siswa tidak memiliki SIM datang ke sekolah bawa sepeda motor. Tuh. Selanjutnya diperhatikan marka jalan ini. Karena ada satu jalan yang memang di situ garisnya garis lurus tanpa putus-putus. Yang satunya ada jalur yang dia itu ada garis tapi itu putus-putus. Itu tandanya apa? Silakan dipikirkan dulu, ya kan? Ini penjelasannya adalah seperti ini. Kalau itu garisnya tanpa putus-putus, itu tandanya seseorang itu memang tidak boleh melewati jalan itu. Ya, tidak boleh berpindah dari jalan itu. Makanya itu ada garis yang garisnya lurus itu. Tapi kalau garisnya putus-putus itu memang masih diperbolehkan. Tetapi ingat, kalau kondisi jalannya itu aman. Gitu. Itu salah satu contohnya ya. Terus tingginya angka kecelakaan yang ada di dunia. Kalau WHO itu mencatat bahwa 1 juta orang di seluruh dunia itu meninggal setiap tahun di jalan raya akibat kecelakaan, di mana yang 40%-nya
itu berusia di bawah 25 tahun. Ingat, 40%-nya diantaranya berusia di bawah 25 tahun. Berarti kan di usia-usia kalian, usia-usia siswa yang memang masih sekolah di SMA. Sebenarnya sih kalau kita melihatnya juga banyak anak-anak yang SD itu pun sudah banyak yang sudah bisa mengendarai sepeda motor. Kalau kita pulang sekolah ataupun hari Sabtu Minggu, kita sering menjumpai anak-anak yang SD sudah bisa mengendarai sepeda motor, dan saya yakin itu belum punya surat izin mengemudi, dan itu berbahaya karena secara emosional masih kecil itu ya dia bisa saja karena gas sepeda motor itu kan gampang, tinggal menarik ya, resikonya dia memang belum bisa berpikir seperti itu. Makanya kadang kita sebagai yang masih masih belum memiliki surat izin mengemudi, jangan menggunakan sepeda motor dulu. Tuh. Nih contoh-contoh juga, ada yang naik sepeda motor sambil main HP, ya kan? Resikonya apa? Resikonya yaitu tercebur ke kali itu. Nih, oke. Karena di dalam pasal 283, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh sesuatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi. Ya contohnya tadi kan menggunakan HP dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana 3 bulan atau denda paling banyak 750.000. Makanya kalau mengemudi itu jangan sambil main HP, karena ini sanksinya adalah ini 3 bulan atau dendanya 750.000. Oke. Nih, apalagi naik sepeda motor berboncengannya lebih dari 3 orang. Ini contohnya adalah 3 orang. Ini trek-trekan. Dia apalagi ini contohnya adalah anak yang mengemudikan sepeda motor tidak standar pabrik, spion nggak ada, banyak kecil, ya kan? Itu kan tidak standar pabrik. Makanya kalau yang di sekolah kita kalau membawa sepeda motor memang harus standar pabrik dan tidak boleh dimodifikasi ke hal yang lain. Dan jangan lupa kalau sepeda motor harus memakai helm. Oke, karena keselamatan itu lebih aman lah. Kalau kita menggunakan kendaraan itu standar, itu lebih aman bagi kita. Nah, ini kan contoh yang lainnya. Nah, naik sepeda motor diangkat-angkat, yang depannya, ban depannya itu kan bahaya sebenarnya. Oke, apalagi kalau ini contoh yang selanjutnya itu naik motor tapi menghadapnya ke belakang, ya kan? Itu kan bahaya sebenarnya, karena kalau kita naik sepeda motor itu kan butuh keseimbangan sebenarnya. Oke, ini sering kita melihatnya ada pemeriksaan dari pihak kepolisian tentang keselamatan berlalu lintas, otomatis yang dicek surat-surat kelengkapan, atributnya, sama kelengkapan dari sepeda motor itu sendiri. Itu sering yang seperti itu. Kalau nggak lengkap, surat izinnya nggak ada, motornya nggak standar pabrik, ya ujung-ujungnya seperti ini. Contohnya dalam seperti anak SMP nangis saat ditilang, sering kan? Kalau kita melihatnya di media sosial itu kan sering kita melihatnya seperti itu. Anak kecil belum memiliki surat izin mengemudi, masih di bawah umur, ya saat sepeda motornya mau ditilang otomatis ya senjata dia adalah menangis. Tapi dari pihak kepolisian biasanya kalau memang hal seperti itu tetap akan dilakukan penilangan gitu. Ya. Nih contoh yang bagus. Kalau menggunakan sepeda motor, kalau memakai helm adalah helm yang standar. Selain dari contohnya itu helmnya yang standar, dikancingkan sampai berbunyi klik. Nanti kan kalau sudah seperti itu kan helm itu tidak terlepas saat kita terjadi benturan atau kita dalam kondisi mengendarainya itu ada sesuatu hal, itu kan helm itu masih berada di kepala kita. Itu sangat aman sekali. Oke, nih contoh selanjutnya, kalau kita mengendarai sepeda motor atau berkendara melewatin jalur kereta api, nah otomatis kan kita harusnya berhenti
berhenti pada saat ada bunyi bahwa tanda kereta api itu akan melintas. Jangan kita buru-buru supaya tidak terkena palang itu bahaya sekali. Ya, makanya kita harus berhenti di belakang palang pintu kereta api itu. Ini kalau kita berhentinya di perempatan ataupun lampu merah, itu kita harusnya berhenti di belakang garis, ya, supaya yang di garis itu misalnya kalau ada orang yang mau menyeberang itu ada kesempatan, ada jalannya, bukan kita ambil yang untuk mengendarai sepeda motor ataupun mobil pribadi itu. Oke, ini ada juga tanda di lampu merah, ada juga yang tandanya itu ada yang warna merah, itu khusus untuk berhenti sepeda motor. Jadi ya kalau untuk mobil itu harus adanya di belakangnya itu. Walaupun di lampu merah itu mobil itu sebenarnya sudah ada batasnya sendiri sih, tapi itu tidak semua lampu merah ada tandanya seperti itu. Oke, mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pada waktu kalian berkendara nanti kalian tetap mengutamakan yang namanya keselamatan. Mari kita sebagai siswa Sekolah Cinta Kasih SCI, kita bisa ikut andil untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas untuk berkendara di jalan raya. Mungkin terima kasih, itu Bapak yang dapat sampaikan. Terima kasih, Kanan.